Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Manuke Pakisan, peserta PPJ angkatan 79 kelas 2 nomor absen 12. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan salah satu bentuk kejahatan cybercrime, yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer, jejaring sosial, dunia maya, telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya. Adapun bentuk-bentuk cyberbullying, yaitu yang pertama, perselisihan yang menyebar, yang biasa disebut dengan flaming, yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang dalam skala kecil dan kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang dalam skala besar sehingga menjadi suatu permasalahan besar. Yang kedua, harassment atau biasa dikenal dengan pelecehan, yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan, baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Yang ketiga, denigration atau biasa disebut atau dikenal fitnah, yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain. Yang keempat, impersonation atau meniru, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Yang kelima, outing and trickery atau penipuan, yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga. Yang keenam, exclusion atau pengucilan, yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengucilkan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif. Yang ketujuh, yaitu cyber stalking, di mana biasa disebut atau diistilahkan dengan penguntitan di dunia maya, yaitu upaya seseorang yang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut. Adapun praktik-praktik cyberbullying yang sering dilakukan, yang pertama yaitu melakukan miss call secara berulang-ulang. Yang kedua, mengirimkan email atau SMS berisi hinaan, ancaman. Yang ketiga, menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat SMS, email, komentar di jejaring sosial. Yang keempat, pencurian identitas secara online, yaitu membuat profil palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang. Yang kelima, berbagi gambar pribadi tanpa izin. Yang keenam, mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin. Yang ketujuh, membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang. Nah, salah satu contoh korban akibat cyberbullying yang terjadi yaitu atas nama korban Amanda Todd yang terjadi di sebuah negara Kanada, di mana perempuan 15 tahun memposting video YouTube tentang tindakan bullying yang dialaminya sebelum ia ditemukan tewas di rumahnya setelah menerima cyberbullying selama 3 tahun. Nah, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime atau cyberbullying, maka dibuatlah cyber law, di mana di Indonesia yang kita kenal merupakan payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, perlunya cyber law atau payung hukum terkait dengan cybercrime ini yaitu bertujuan untuk melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. Yang kedua, membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan seperti teroris, kejahatan terorganisasi, dan operasi penipuan. Yang ketiga, membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha. Yang kelima, memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus atau classified, rahasia informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi. Yang terakhir, melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelijen. Nah, yang dapat dilakukan setiap negara dan kita dalam penanggulangan cybercrime adalah
Salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Nah, di sini saya berpesan, berhati-hatilah dalam bertindak terutama dalam dunia maya seperti jejaring sosial dan media sosial. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Om Santi 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 Santi. Oh, terima kasih.